Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Agustina, mahasiswa Universitas Terbuka dari program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0521021137. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dua hal jenis-jenis term dalam logika dan contoh sesat pikir, logical fallacy, untuk memenuhi tugas satu yang diberikan. Pertama-tama tentang term. Dalam logika, term adalah bagian paling dasar dari suatu proposisi, biasanya berupa kata, frasa yang menunjuk pada suatu objek, gagasan, ataupun hal. Nah, 3 macam term yang bisa saya jelaskan adalah: pertama, itu term konkret dan abstrak, terbagi menjadi 2 macam. Term konkret menunjuk pada benda nyata, misalnya meja, sepeda, ataupun buku. Nah, term abstrak menunjuk pada hal yang tidak bisa disentuh, seperti fisik, seperti keadilan, kebahagiaan, atau keberanian. Yang kedua itu term umum dan khusus. Nah, term umum itu apa? Term umum itu mencakup banyak objek, misalnya hewan. Nah, terus term khusus itu menunjuk pada suatu objek tertentu, misalnya anjing peliharaanku bernama Bimo, kayak gitu. Nah, kalau yang ketiga itu term positif dan negatif. Term positif menyatakan hal yang ada seperti kejujuran, kalau term negatif menyatakan ketidakadaan, misalnya ketidakadaan. Terus kedua tentang sesat pikir atau logical fallacy. Logical fallacy merupakan kesalahan dalam berpikir atau berargumentasi yang terlihat masuk akal tapi sebenarnya tidak logis. Nah, salah satu contohnya itu adalah ad hominem, yaitu ketika kita beradu argumen atau sedang berdiskusi diskusi gitu, tapi tidak menyerang pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Misal, kamu jangan percaya argumen dia tentang lingkungan, dia kan bahkan bukan lulusan biologi, contohnya kayak gitu. Padahal yang diperdebatkan adalah ide, bukan latar belakang orangnya. Nah, cara menghindarinya seperti apa? Yang pertama itu fokus pada argumen, bukan menyerang pribadi. Yang kedua, gunakan data atau logika yang valid. Yang ketiga, jangan terburu-buru menyimpulkan. Nah, paling itu sedikit sih pemaparan yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam materi atau ucapan, mohon maaf, dan semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.